Saya jelas? Jelas. Oke, oke, oke. Clara, ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya ini bareng dengan Avia ya. Ini bareng Avia ini kita ngobrolnya udah yang kedua kali. Kemarin kita udah pernah ngobrol sekali ya, ngobrolin kinerjanya Avia juga seperti apa gitu. Dan kita pengen tahu nih berkaitan dengan emiten Avia ini, mungkin dari sisi industrinya dulu seperti apa gitu ya. Bisa diceritain nggak nih sama Clara? Sepanjang tahun 2023 gitu, karena ini udah di penghujung tahun nih. Oke, jadi mungkin kalau untuk secara industri, pemain chart di Indonesia kan nggak begitu banyak ya, dan Mm-mm. Avian ini juga bisa dibilang salah satu market leader di Indonesia, terutama untuk produk anti bocor mereka ya, yang kita kenal no drop Mm-mm. itu. Terus Mm-mm. kita lihat mungkin di tahun 2000 sejak COVID mungkin kinerja dari apa pemain cat ini mulai naik karena banyak yang melakukan renovasi rumah, karena banyak yang bekerja di rumah, jadi penjualan mulai naik dan performance mereka juga lumayan bagus. Tapi Mm-mm. mungkin di tahun 2022 kemarin, sejak harga oil naik cukup signifikan, karena salah satu bahan baku untuk pembuat cat itu kan dari oil ya, ada hubungannya dengan oil, jadi harga raw materials mereka ini lumayan naik cukup signifikan, jadi ini membuat kinerja mereka juga uh, marginnya agak depress ya, karena Mm-mm. uh, high high season juga dari high base dari tahun lalu, volume juga mungkin nggak sebaik di tahun sebelumnya, jadi ini membuat kinerja juga agak melambat. Tapi kalau sampai terQ kemarin untuk Avia, kita lihat uh, harga raw materials mereka udah mulai stabilize, jadi dan didukung juga dari volume mereka yang mulai recover dan tumbuh positif di terQ kemarin. Ini membuat kinerja mereka Mm-mm. dari sisi penjualan dan margin ini juga improving. Dan kedepannya kalau mungkin ada apa, Avia ini bisa masuk ke project-project di IKN, mungkin juga bisa menguntungkan ya untuk long Mm-mm. term-nya. Wah, menarik nih. Iya benar juga ya. Semuanya mungkin aja ngarah ke IKN ini ke depannya gimana. Oke, mungkin thank you buat clue-cluenya ya. Clara, ini kita langsung invite aja Head of Investment Relation dari Emiten Avia, ada Pak Andreas Timothy, langsung aja kita undang untuk go live. Nah, berarti untuk proyeksi di tahun depan pun sebenarnya ini menarik juga untuk diperhatikan ya, Iya. Clara, karena kan ada banyak peluang ya berkaitan dengan IKN tadi ya, walaupun di tengah tahun politik. Halo, selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam juga. Apa kabar nih? Iya, kabar Halo Pak sehat, kabar Andreas. cuan. Oke, oke. Pak Andreas, senang sekali bisa ngobrol lagi bareng Sukor Sekuritas juga bareng Avia gitu ya. Karena sebelumnya kan kita pernah ngobrol-ngobrol tentang kinerja juga ya di pertengahan tahun kalau nggak salah ya kita ngobrolin first half Avia itu seperti apa gitu ya. Dan sepertinya target-target sudah mulai tercapai-tercapai dan udah overachieve ini kayaknya Pak. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang itu ya. Pak Andreas ya, ini berkaitan dengan kinerja. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih pertanyaan pembuka dulu yang gampang-gampang aja karena yang pertanyaan yang susah ada di bagiannya Clara, Pak Andreas. Jadi saya akan bertanya lebih dari sisi secara umum di tahun 2023 ini overall gitu ya, in general dari Avia sendiri melihat landscape dan competitive landscape di tanah air untuk penjualan produk misalnya itu seperti apa, Pak? Terima kasih nih. Pertama-tama Mm-mm. saya ucapkan untuk Pak Daniel, Ibu Clara yang sudah memberikan kesempatan kedua kali untuk emiten Avian bisa berpartisipasi di acara IG Live Sukor Sekuritas.
Jadi untuk pertanyaan Pak Daniel tadi, kita memang lihat persaingan di pasar cat di Indonesia, khususnya cat dekoratif di Indonesia ini cukup kompetitif, terutama untuk beberapa pemain besar yang ada di Indonesia. Nah, kompetitifnya itu kita bisa lihat memang walaupun kondisi bahan bangunan di Indonesia masih lemah, penjualan masih mengalami tantangan yang cukup besar, namun kita tidak berdiam diri nih, khususnya Avian. Jadi kita ada beberapa pemain besar lain juga berusaha untuk keluar dari kondisi yang sulit ini, melakukan berbagai inisiatif, kegiatan-kegiatan pemasaran, penjualan, kemudian meluncurkan berbagai produk-produk ekonomis dan produk baru juga untuk mendukung penjualan Avian supaya tidak terlena atau mengikuti kondisi pasar yang sangat lemah ya saat ini gitu. Mungkin seperti itu Pak Daniel. Oke. Berarti bisa kita bilang untuk 2023 ini tidak hanya bisnis-bisnis lain kan kita ajak berdiskusi gitu ya Pak Andres. Mereka bilang memang 2023 ini cukup menantang, challenging gitu ya, tapi bisa survive. Nah, berarti Pak Andres juga setuju ya dengan mode 2023 ini memang challenging gitu ya. Oh iya betul, kondisi 2023 memang masih mengalami kondisi yang sulit, kelanjutan dari 2022 ya setelah pandemik itu. Kita merasakan daya beli masyarakat ini masih cukup menantang Pak Daniel. Jadi makanya manajemen melakukan berbagai strategi untuk mengantisipasi ya kondisi seperti ini. Nah, hal ini contohnya dengan inovasi produk yang kami lakukan di beberapa bulan terakhir ini, kita luncurin cukup banyak ya. Kita sudah total meluncurkan lebih dari 15 produk baru di tahun 2023 ini. Sebagian itu kami luncurkan beberapa produk ekonomis untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang khususnya menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam hal daya beli produk tersebut, Pak Daniel. Baik. Ini menarik ini. Nah, tapi sebelum kita bedah lebih lanjut gitu ya, strategi dan produk mana yang paling banyak diminati dan lain sebagainya. Ini kita beralih dulu ke Clara. Silakan Clara. Kita gantian bertanya nih. Silakan. Iya. Ya Pak, kalau dari tadi kan kita lihat kalau ternyata di 2023 ini masih cukup challenging karena purchasing power dari masyarakat ini masih belum recover. Jadi kalau kita lihat dari per segmen penjualan, dari segmen mana Pak yang paling mengalami penekanan? Rata-rata sih semua segmen kena ya. Jadi dari segmen waterproofing, dari segmen wall, kemudian dari wood and metal, wood care, dan glue. Itu 4 kategori segmen kita yang paling besar itu rata-rata kena. Tapi yang lebih terkena lagi dampaknya khususnya produk yang premium. Jadi segmen premium itu yang lebih terkena dampaknya karena kita melihat produk-produk Avian itu harga produk kami itu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan harga yang cukup banyak. Kami telah menaikkan harga itu lebih dari 6 kali, sehingga ASP kita itu kurang lebih naik 25% lebih, mengarah ke arah lebih premium. Jadi produk yang lebih banyak terkena dampaknya, lebih produk yang penjualannya bukan ekonomis, tapi yang lebih premium gitu. Tapi kalau kita lihat secara industri Pak, apakah pemain lain juga menaikkan ASP mereka karena harga oil yang naik di tahun lalu? Sebagian besar, khususnya pemain-pemain produsen cat di Indonesia, rata-rata menaikkan harga. Jadi bukan hanya Avian yang menaikkan harga, tapi sebagian besar menaikkan harga, khususnya pemain-pemain produsen cat besar ya. Kalau kita balik lagi Pak ke yang tadi kan Pak Andres sempat mention kalau Avian juga mulai meluncurkan produk-produk baru. Ini sekarang respon di masyarakatnya gimana Pak? Dan kontribusinya apakah lumayan ke penjualan dari Avian?
Ya, kita baru luncurkan sebagian besar produk ekonomis kita itu di kuarter 2 dan di kuarter 3, Bu Clara. Jadi memang dampaknya belum terlalu banyak terlihat, tapi ada satu produk yang kita sudah luncurkan, produk ekonomis kita luncurkan di Desember tahun lalu, sampai dengan 10 bulan di tahun ini ya, sampai Oktober, penjualan produk itu namanya Avian Celing, itu di segmen cat kayu dan besi, itu kontribusinya cukup besar, kurang lebih 10% dari total penjualan cat kayu dan besi itu, di 10% itu adalah penjualan di Avian Celing gitu. Avian Celing adalah produk ekonomis dari produk Avian. Silakan Ko Daniel kalau ada. Jadi Iya. kalau untuk di cat dinding ya, cat dinding dan waterproofing itu kita baru luncurinnya di kuarter 2 dan kuarter 3, sehingga dampaknya belum bisa kita lihat dalam periode yang sangat dekat gitu loh. Tapi kita percaya strategi ini adalah strategi yang benar. Manajemen meluncurkan beberapa produk ekonomis ini karena kami melihat setiap segmen itu memiliki merek tersendiri ya. Seperti di wall itu ada merek dua jenis segmen yang menengah ke ekonomis, kita Aries. Nah, kita luncurin produk ekonomis kita itu mereknya Aries Bling dan Avitex Wiz. Itu di kategori cat dinding. Kemudian di cat kayu dan besi kami memiliki merek Avian. Kita luncurkan produk ekonomisnya dengan merek Avian Celing. Nah, sama halnya dengan cat pelapis anti bocor. Kami ada merek No Drop. Di situ kita meluncurkan produk ekonomisnya dengan merek No Drop Basic. Ini produk ekonomis yang paling terakhir yang kita luncurkan di tahun ini, No Drop Basic. Baik, Pak Andreas, ini menarik ya, karena berarti adanya inovasi produk itu berarti secara langsung akan berbanding lurus dengan bottom line gitu ya. Bisa kita bilang kayak gitu nggak, Pak? Bottom line dalam arti berarti nggak bottom line ya, dengan penjualan lah kita bisa bilangnya. Itu benar nggak kayak gitu, Pak? Kalau inovasi produk maksudnya dengan peluncuran produk baru, Pak Daniel? Iya, betul. Iya, kami harapkan itu seiring berjalan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan produk kami, memang betul. Karena kami sangat concern atau kami sangat memperhatikan bukan hanya dari segi profit margin aja, tapi khususnya penjualan volume bisnis kami gitu. Jadi mengapa kami meluncurkan produk-produk baru ini tujuannya adalah untuk mendukung kenaikan penjualan produk kami dalam sisi volume bisnis. Iya, baik. Ini kan kalau saya nggak salah nih ya Pak ya, correct me if I'm wrong Pak. Kalau dari Avia ini kan karena pengalamannya di bidang cat ini sudah banyak, ini kan berarti merambah ke semua kalangan udah ya Pak ya. Dari cat yang premium gitu ya, sampai yang untuk retail base gitu ya, yang diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan lain sebagainya. Nah, setelah pandemi ini Pak, apakah ada perubahan gitu ya dari kontribusi produk dari kalau kita lihat dari sisi ininya Pak, kalangannya gitu. Apakah setelah pandemi itu jadi yang produk kalangan menengah ke bawah jadi lebih banyak menopang dan berkontribusi atau seperti apa Pak? Sebenarnya kami ingin mencoba menawarkan produk dari segala jenis kisaran harga, dari ekonomis, menengah, sampai ke premium. Jadi khususnya di cat dinding itu karena rentan harganya sangat luas, dari ekonomi sampai premium, kami coba untuk menawarkan dua jenis nih, dari menengah ke ekonomis. Kita tawarkan dengan dua merek, Avitex dan Aries. Sedangkan untuk di premium kami tawarkan produk Super Silk dan Sunguard. Nah, dua brand dan dua jenis kisaran harga ini memang luas sekali kisaran harga Pak.
Jadi kami percaya di setiap segmen itu memiliki daya beli masing-masing dari setiap tipe masyarakat ya, dengan kemampuan masyarakat untuk membeli. Tapi kalau misalnya ditanya adakah perubahan dari sebelum kenaikan harga COVID atau sesudah, kami lihat memang ada sedikit pelemahan daya beli masyarakat khususnya di kategori menengah ke ekonomis. Makanya kami munculkan produk ekonomis tersebut untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat luas. Kalau ya cat itu kan memang industri secondary needs ya, sekunder, kebutuhan sekunder. Jadi kalau misalnya orang mau merenovasi rumah, tidak harus mandatori merenovasi saat ini juga kan, bisa menunda. Tapi kalau misalnya kita berikan satu alternatif yang harganya lebih murah atau lebih ekonomis dengan merek yang sama, nah itu memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bisa mempertimbangkan renovasi rumah di saat ini dengan budget lebih ekonomis gitu Pak.